Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akhirnya buka suara terkait kondisi politik dan hukum menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi. Megawati menyebut putusan Majelis Kehormatan MK tentang pelanggaran etik para hakim soal perkara batas usia capres-cawapres sebagai cahaya dalam kegelapan. Megawati juga menyindir putusan MK yang menguntungkan Gibran adalah bentuk manipulasi hukum. Sore ini kita akan mengulasnya dengan Guru Besar Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta. Ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Profesor Burhanuddin Muhtadi. Sore Rifana. Oke, Prof Burhan, setelah sekian lama berdiam begitu ya, akhirnya Ibu Megawati bicara soal putusan MK tentang batas usia capres-cawapres. Bagaimana Anda melihat kemunculan dan buka suaranya Megawati ini? Ini pidato yang sangat mahal dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Pertama dilihat dari sisi siapa yang bicara. Ibu Mega termasuk figur yang sangat irit bicara dan beliau hari ini membuka suara berkaitan dengan isu yang sangat krusial. Yang kedua adalah dari sisi substansi. Saya kira pidato beliau mempertegas karakter Ibu Mega sebagai sosok yang sangat ideologis dalam memperjuangkan komitmen reformasi dan penegakan hukum. Ini bukan kali pertama Ibu Mega mengulang narasi yang sangat substantif berkaitan dengan warisan reformasi sejak 98. Dan meskipun secara elektoral itu merugikan, karena kita tahu survei saya termasuk juga survei dari beberapa lembaga menunjukkan bahwa ya komitmen semacam ini ternyata punya irisan negatif terhadap elektabilitas Ganjar Pranowo, tetapi Ibu Mega tetap konsisten menegakkan nilai-nilai hukum, nilai-nilai etika di atas hal-hal yang bersifat elektoral. Oke, Ibu Megawati ini kita breakdown ya beberapa yang menarik dalam pidatonya Ibu Mega. Kalau tadi Anda katakan ini adalah pidato yang mahal, penuh idealisme dari Ibu Megawati. Tadi salah satunya beliau menyebut bahwa keputusan Majelis Kehormatan MK memberi cahaya terang bagi kegelapan demokrasi karena keputusan MK tentang batas usia capres-cawapres adalah bentuk rekayasa hukum konstitusi, manipulasi hukum. Yang bisa Anda cermati dari pernyataan Ibu Mega ini apa, Mas Burhan? Jadi pertama secara substantif saya kira saya tidak kaget ya Ibu Mega mengeluarkan pernyataan sekeras ini. Sebelumnya dalam kasus ID 3 periode termasuk juga penundaan pemilu, kalau tidak ada Ibu Mega mungkin sudah terjadi perubahan konstitusi, tetapi kan beliau taat asas ya, termasuk dalam soal ini. Jadi saya melihat dari sisi substansi tidak ada yang berbeda. Yang berbeda adalah implikasi politik elektoralnya. Secara politik pidato Ibu Mega ini adalah deklarasi terbuka. Perbedaan elektoral jalur menuju 2024 antara Ibu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan, dengan kader terbaiknya Presiden Joko Widodo. Jadi ini deklarasi terbuka perbedaan dua tokoh terkait dengan rute menuju 2024 dan implikasi politiknya yang berbeda. Karena bagaimanapun dengan deklarasi tanda kutip perang secara terbuka ini, maka suka tidak suka PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo yang diusung oleh Ibu Mega itu punya potensi kehilangan loyalis Jokowi non PDI Perjuangan. Dan datanya mengkonfirmasi itu. Jadi dalam 2 minggu terakhir terjadi... Ini surveinya indikator ya Mas ya, yang baru dirilis hari ini ya Mas? Survei indikator hari ini termasuk juga survei Populi Center, survei Indobarometer maupun survei Poltreking mengkonfirmasi penurunan elektoral besar terhadap Ganjar Pranowo karena isu-isu ideologis, etis, dan penegakan hukum yang disampaikan oleh Ibu Mega ternyata belum merembes ke bawah. Jadi masyarakat secara umum itu tidak menangkap betapa pentingnya isu penegakan hukum dan konsistensi terhadap konstitusi. Jadi ini ibarat, saya meminjam istilahnya Pramudia Anantatur, itu ibarat badai dalam secangkir kopi. Jadi publik secara umum tidak melihat pentingnya isu ini, tetapi lebih melihat bahwa Presiden Jokowi punya hak untuk memajukan anaknya dan karenanya itu ya hal-hal yang dianggap melanggar etik ternyata oleh masyarakat terutama pendukung Pak Jokowi
itu bisa ditoleransi. Oke, berarti ini sudah vis a vis begitu ya, menunjukkan bahwa perang terbuka, posisi berhadapan-hadapan antara Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi. Sudah secara terbuka, Betul. terang benderang ya, ini berarti titik puncaknya ya Mas ya? Betul, betul. Jadi karena kalau sebelumnya kan kita mendengar dari orang nomor 2 seperti Oke. Pak Sekjen Hasto Kristianto atau elit PD Perjuangan yang lain. Nah, pernyataan Ibu Mega hari ini itu langsung disampaikan oleh veto player utama PD Oke. Perjuangan, sekaligus pendiri dan ketua umum terlama PD Perjuangan, dan lagi-lagi memberi semacam garis pemisah yang tegas antara apa yang dilakukan oleh Prabowo Gibran yang menurut saya direstui oleh Presiden Jokowi dengan apa yang diyakini oleh Ibu Mega Ya. yang jelas berbeda gitu ya, secara substantif, secara etis, dan secara hukum. Oke, ini juga berkali-kali, ini menarik sekali Bu Megawati menyebutkan soal rezim otoriter dan praktik korupsi, kolusi, nepotisme. Praktik inilah yang kemudian mendorong adanya reformasi. Apakah ini bentuk peringatan dari seorang Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Jokowi? Rezim otoriter dan praktik KKN ini, Mas? Peringatan sekaligus sindiran halus ya, kepada oke. rezim Presiden Jokowi, karena sudah mulai muncul kritik dari kaum cendekia, bukan Ya. semata-mata Ibu Mega ya, tetapi termasuk pendukung Presiden Jokowi yang berasal dari kelompok akademisi maupun kalangan intelijensia seperti Gunawan Muhammad, seperti Butet Kertarjasa yang termasuk juga Profesor Ikrar Nusa Bakti yang merasa bahwa apa yang terjadi belakangan ini itu seperti bukan Presiden Jokowi yang mereka kenal selama ini. Oke. Jadi pernyataan keras Ibu Mega berkaitan dengan ancaman KKN, ancaman dinasti politik secara langsung tidak langsung itu langsung mengkritik sekaligus menyindir ya, Ya. Pak Jokowi yang dianggap merestui ya majunya Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo. Jadi ini menurut saya penting diingatkan lepas dari motivasi elektoral, Ya. tetapi pernyataan Ibu Mega menurut saya justified ya, karena bagaimanapun kita punya tugas dan misi suci untuk memastikan warisan reformasi yang kita perjuangkan dengan darah dan air mata itu bisa tetap survive ya, siapapun presiden dan siapapun penerus Pak Jokowi di 2024 yang akan datang. Oke, terakhir Mas Burhan, ini Bu Mega mengatakan meminta jangan ada kecurangan pemilu yang seharusnya berjalan demokratis dan juga adil. Apakah ini bentuk keresahan, bentuk kekhawatiran bahwa memang ada upaya-upaya ketika pemilu 2024 nanti berjalan dipenuhi dengan kecurangan dan tidak berlangsung jurdil, jujur dan juga adil, Mas Burhan? Ya, jadi Rifana, kalau 2019 kita dicekoi oleh isu-isu primordial. Ya. PKI, kemudian komunisme, kemudian isu bahwa Presiden Jokowi dianggap tidak muslim. Sekarang isu primordial itu berganti dari politik identitas menuju pada isu-isu yang tidak kalah berat. Ya. Satu, isu berkaitan dengan netralitas aparat. Yang kedua berkaitan dengan imparsialitas penyelenggara pemilu. Jadi menurut saya penting Presiden Jokowi bukan sekedar gimmick mengingatkan betapa signifikansi aparat dan penyelenggara negara untuk menjaga netralitas. Karena bagaimanapun ada putra beliau yang menjadi pendamping presiden, calon presiden Prabowo Subianto. Jadi beliau harus lebih kuat menunjukkan imparsialitas aparat dan penyelenggara negara. Karena bagaimanapun kalau misalnya pemilu berlangsung tidak jurdil, Ya. maka legitimasi hasil pemilu bukan hanya merugikan capres-cawapres yang menang di 2024 nanti, Ya. juga akan merugikan Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi akan dianggap gagal dalam menjalankan penyelenggaraan pemilu di bawah pemerintahan beliau yang jurdil. Ya. Ya. Jadi ini kepentingan bukan hanya buat kita semua sebagai bangsa, tapi juga kepentingan buat Presiden Jokowi untuk bisa mewariskan Ya. pemilu yang legitimate, pemilu yang jurdil, pemilu yang bisa diterima oleh yang menang, terutama oleh pihak yang kalah. Oke, terakhir sekali singkat saja Mas Burhan, Anda melihat bahwa perbedaan ataupun hubungan yang semakin memanas ini akan semakin meruncing nggak antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi ke depannya ini? Memang Eskalasinya akan meningkat nggak? tensi memanasnya makin kelihatan, tetapi saya betul-betul berharap kedua tokoh utama kita ini, Ibu Mega, ya, Presiden kelima Republik Indonesia dan Presiden ke-7
Presiden Jokowi itu mampu menyelesaikan masalah dengan bicara berdua empat mata, kemudian membicarakan solusi yang bersifat win-win dengan mengedepankan pada satu ketaatan pada konstitusi dan upaya untuk menghadirkan pemilu yang jurdil. Saya tidak berharap ya ada perpecahan di antara kedua tokoh ini, karena bagaimanapun Presiden Jokowi juga punya kepentingan untuk soft landing jelang berakhirnya masa jabatan beliau Oktober 2024, dan PD Perjuangan juga punya kepentingan secara elektoral agar pemilih dan loyalis Presiden Jokowi tidak pindah ke lain hati. Jadi dua-duanya punya kepentingan, tetapi kepentingan di atas segalanya adalah menghadirkan Indonesia yang damai, transisi 2024 yang demokratis dan legitimit. Baik, kita berharap bahwa meskipun eskalasi politiknya meningkat, tapi sekali lagi hubungan kedua tokoh ini bisa kemudian kembali membaik begitu ya, karena sekali lagi ketika eskalasi politik meningkat, di bawah juga pasti akan juga meningkat begitu, dan kita tidak ingin hal-hal ataupun chaos bisa terjadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Burhan begitu ya. Kita tunggu nanti pertemuan mungkin antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Jokowi, apakah mungkin terjadi atau mungkin tidak akan terjadi lagi seperti yang terjadi antara Pak SBY dengan Bu Mega selama 20 tahun ini. Kita nggak tahu Mas Burhan ya, karena politik itu sangat cair sekali. Terima kasih sekali analisanya yang sangat mantap, Profesor Burhanuddin Muhtadi, Guru Besar Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta, kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Prof. Burhan. Makasih Rifana.